Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Dan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, masih membahas tentang relasi dan fungsi. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir kita di bab yang kelima ini. Kita hari ini akan membahas tentang beberapa macam fungsi, ya. Di antaranya ada fungsi konstan, fungsi linear, fungsi identitas, kuadrat, mutlak, rasional, dan yang lainnya. Ini kita sebutkan 6 diantaranya, ya. Dan tidak hanya 6, nanti masih ada beberapa fungsi yang lain. Fungsi konstan itu fungsi yang bentuknya fx sama dengan c, di mana c-nya adalah suatu konstanta atau suatu bilangan tertentu, ya. Nanti kita akan bahas lebih mendetail dalam slide berikutnya, ya. Fungsi linear itu bentuknya ax plus b, ya. Fungsi identitas fx sama dengan x, ya. Fungsi kuadrat ini bentuk umumnya, ya, ax kuadrat plus bx plus c. Fungsi mutlak, ya, nilai mutlak kita sudah pernah pelajari itu, simbolnya seperti itu. Kemudian ada fungsi rasional, rasional juga kita sudah pelajari, ya, pernah pelajari, bentuknya pecahan. Oke, kita bahas satu persatu secara singkat. Kita tidak membahas ini secara detail, ya. Ini hanya untuk pengetahuan kalian saja, membedakan ini fungsi apa, ini fungsi apa, gitu, ya. Baik, fungsi konstan, kita mulai dari fungsi konstan. Itu fungsi yang tadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan c, di mana c-nya adalah suatu konstanta, ya, konstanta atau suatu bilangan tertentu, ya. Grafik fungsinya nanti kalau digambar itu akan berupa garis horizontal, ya. Misalkan fx sama dengan 5, ya sudah, berarti gambarnya nanti berupa garis horizontal di y sama dengan 5, di nilai y-nya 5, gitu, ya. Nah, domain dan range, ya, karena di fungsi itu ada istilah domain, ada istilah range, ya, ada istilah kodomain, ya. Kemarin kita sudah menyinggung itu sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi dan bagaimana domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut. Dari fungsi konstan, maka domain dari fungsi konstan adalah x elemen real, ya. Jadi semua nilai x bilangan real, ya. Nah, sebelumnya kita ulangi lagi apa itu domain, ya. Domain itu daerah asal. Kalau sudah masuk ke fungsi secara spesifik, maka daerah asalnya adalah semua nilai x. Jadi kalau fungsi fx fungsinya fungsi fx, maka domainnya adalah semua nilai x yang mempunyai nilai ketika disubstitusi atau ketika dimasukkan ke fungsinya, ya. Nah, maka untuk fungsi konstan, ya, contohnya ini, contohnya, ya, misalkan ini fx sama dengan 5, ini fungsi konstan nih. Maka nilai x berapa saja yang ada pasangannya, gitu, ya, yang punya pasangan. Nah, maka semua nilai x punya pasangan, yaitu pasangannya berapa? Semua pasangannya 5, ya. F1 nilai berapa? 5, F2 5, F3 5, F-10 5 juga, gitu, ya. Jadi berapapun nilai x di sini, nanti hasilnya atau pasangannya selalu dengan 5, gitu, ya. Sehingga tidak ada nilai x yang tidak punya pasangan. Artinya semua nilai x itu punya pasangan. Artinya domainnya adalah semua nilai x bilangan real. Oke. Adapun range-nya, range, ya, range itu daerah hasil adalah kalau bentuk umumnya y apa tadi, fx sama dengan c, berarti range-nya ya y sama dengan c, ya. Kalau di soal ini misalkan, ya, fx sama dengan 5, berarti range-nya apa? Range-nya adalah y sama dengan 5, gitu, ya. Y sama dengan 5. Range itu nilai y yang dia punya pasangan, yang merupakan pasangan dari domainnya, gitu, ya. Nah, maka yang merupakan pasangan dari domainnya kan cuma 5, gitu, ya. Karena semua elemen di domainnya dipetakan ke 5, gitu, ya. Maka range-nya ya 5. Oke, itu fungsi konstan, ya. Sekarang fungsi linear, ya. Kita bahas secara singkat-singkat saja. Fungsi linear, ya, atau ya linear lah. Linear dulu pernah sudah
kalian pelajari harusnya di SMP ya, yang memuat di situ ada gradien ya. Bentuknya nanti fx sama dengan mx plus n ya, atau bisa juga ax plus b kayak gitu ya. Pokoknya di sini m dan n-nya berupa angka. Dengan m-nya tidak sama dengan 0. Ketika m-nya 0 jadinya fungsi konstan tadi ya. Ya, karena kalau m-nya 0 jadinya fungsi konstan ya. Walaupun konstan itu juga linear sebenarnya ya. Walaupun fungsi konstan itu juga termasuk dalam fungsi linear sebenarnya. Ya, tapi kita biar beda ya, kita buat m-nya angka di depan x-nya ini tidak sama dengan 0 ya, biar nanti membedakan dengan fungsi yang konstan. Bentuk umumnya seperti ini, dia punya gradiennya adalah m ya, angka di depan x-nya. Dan grafiknya, kalau ini fungsi kita gambar dalam bidang kartesius, gambarnya itu berupa garis lurus dengan kemiringan tertentu ya, bisa mereng ke sana ya, miring ke sini atau miring ke sini. Nah, nanti ada ciri-cirinya. Kalau merengnya ke sana pasti gradiennya positif lebih dari 0 ya. Kalau mencengnya ke sini ya, modelnya seperti ini, pasti gradiennya negatif ya. Dan ini kita tidak bahas secara rinci tentang bagaimana menentukan persamaan linear, bagaimana menentukan gradien dan sebagainya. Ini sudah pernah kalian pelajari. Ini cuma gambaran umumnya saja ya. Domain dan range-nya. Nah, untuk fungsi linear ya, fungsi linear itu domainnya adalah semua bilangan real. Begitu juga dengan range-nya. Range-nya adalah semua bilangan real ya. Karena apa? Kenapa? Karena semua bilangan real itu punya, kalau dipetakan ya ke sini, misalkan contohnya ya, gambarlah grafik fx sama dengan 2x min 6. Nah, cara menggambar grafik ini kalian sudah pernah pelajari di SMP harusnya ya. Nah, maka kita langsung saja sajikan. Nah, gambarnya itu seperti ini. 2x min 6 itu fx sama dengan 2x min 6, itu gambarnya seperti ini. Nah, maka kita bisa peroleh bahwa untuk berapapun nilai x-nya bilangan real, dia akan selalu punya pasangan. Contohnya apa? Misalkan ini sumbu x-nya ya, nilai x-nya, ini domainnya nih. Ketika x-nya 0, domainnya 0, dia punya pasangan ya? Punya, pasangannya ini minus 6 ya. Jadi 0 dipasangkan dengan min 6. Jadi kalau dibikin kayak kemarin itu apa namanya, diagram panah gitu ya, diagram panah, maka 0 nanti arah panahnya ke angka min 6. 1 dengan berapa? 1 panahnya dengan, ya kita lihat di sini, dengan minus 4 ya. 1 pasangannya minus 4, 2 pasangannya dengan min 2, 3 pasangannya dengan 0, 4 dengan, nah nih semuanya punya pasangan ya, semuanya punya pasangan dan pasangannya beda-beda semua ya enggak? Pasangannya beda-beda semua, artinya domainnya bilangan real, range-nya juga bilangan real gitu ya. Oke, itu fungsi linear, kita singkat saja ya. Kemudian ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di pertemuan yang di bab keempat kalau tidak salah ya, di semester 1 kemarin kita sudah sempat menyinggung sedikit itu fungsi kuadrat ya. Dan di sini kita cuma mengulas sedikit saja. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak sama dengan 0 ya. Kenapa a tidak sama dengan 0? Kalau a sama dengan 0 jadinya apa? Kalau a-nya 0 kan berarti 0 kali x kuadrat jadi 0 ya ini ya. Berarti tinggal bx plus c ya. Kalau a-nya 0 ternyata jadinya linear gitu ya. Nah, jadi untuk membedakan a-nya tidak sama dengan 0. Kalau ini digambar ya, fungsi kuadrat ini kalau digambar nanti bentuknya parabola. Parabola itu ada dua ya, bisa terbuka ke atas seperti ini atau terbuka ke bawah seperti ini. Kapan dia terbuka ke atas? Ketika a-nya positif lebih dari 0. Dan ketika a-nya positif artinya dia terbuka ke atas, maka dia punya nilai minimum di sini. Ya, ini nilai minimum terkecilnya. Ya, tidak ada yang lebih kecil dari ini. Ya, puncak minimumnya di sini. Nah, ketika a-nya kurang dari 0, a itu ini ya, angka di depan x kuadrat ya. Kalau a-nya negatif maka dia grafiknya terbuka ke bawah gini ya, dan dia punya nilai maksimum di sini ya. Dia punya nilai maksimum. Dan cara menggambarnya seperti apa dulu sudah pernah kita pelajari, tidak saya ulang lagi. Domain dan range-nya. Untuk fungsi kuadrat, domainnya adalah semua bilangan real ya, semua bilangan real. Karena berapapun bilangan real,
semua bilangan real itu punya pasangan atau bisa dipetakan gitu ya, atau punya nilai ketika dimasukkan ke fungsi kuadratnya. Jadi ada nilai artinya ada pasangannya. Contoh misalkan ini ya, ini fungsi kuadrat x kuadrat min 5x plus 4. Nah, maka untuk berapapun nilai x-nya 1, nah, 1 kuadrat ada nggak nilainya ini? Ada, berarti 1 dia punya pasangan. 0 ada nggak pasangannya? 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4, oh berarti 4. 0 pasangannya 4 gitu ya. Jadi semua nilai x ternyata ada hasilnya di sini, artinya domainnya adalah bilangan real. Bagaimana dengan range-nya? Nah, kalau range itu berarti nilai y-nya. Nah, nilai y-nya. Nah, ada nggak nilai y yang dia tidak punya pasangan dengan nilai x-nya? Nah, itu nanti gitu ya, range itu ya. Maka range itu nanti tergantung dengan fungsi kuadratnya apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, maka range-nya adalah y kurang dari sama dengan nilai maksimumnya. Ya. Kalau terbuka ke atas berarti nilai range-nya y lebih dari sama dengan nilai minimumnya. Contohnya ini, x kuadrat a-nya positif ya, angka di depan x kuadratnya positif, dia terbuka ke atas, gambarnya seperti ini. Nah, maka nilai minimumnya di sini, dia punya nilai minimum. Maka range-nya adalah di sini nilai minimumnya minus 4 ya. Minus 4 ini, nilai minimumnya minus 4, yaitu posisi puncaknya ini di angka y-nya di berapa gitu ya, minus 4. Nah, ini nilai minimumnya min 4. Maka range-nya adalah semua nilai y yang lebih dari atau sama dengan minus 4. Nah, jadi ke sana ya, lebih dari min 4. Ya, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, kan dia punya pasangan nih. Min 2 pasangannya berapa ya di sini nanti. Ya. Min 3 di sini gitu ya. Nah, kalau min 5 ada nggak pasangannya? Nggak ada. Min 5 di sini nggak punya pasangan di domainnya. Artinya min 5 bukan bagian dari range-nya. Ya, dia kodomain tapi dia bukan range gitu ya. Nah, artinya gitulah ya, range. Jadi pahami apa bedanya domain dengan range. Domain itu berarti nilai-nilai x-nya, range itu nilai-nilai y-nya yang dia punya pasangan dengan domainnya. Itu kemudian ada fungsi apa lagi? Fungsi rasional. Oke, fungsi rasional. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan gx per hx ya. Ini kita sudah pernah pelajari di di bab keberapa lalu pas ya. Ininya dia bentuknya pecahan ya. Fungsi rasional itu bentuknya pecahan. Dengan penyebutnya tidak boleh nol. Nah, ini syarat pecahan itu penyebutnya tidak sama dengan nol ya. Hx ini tidak sama dengan nol. Oke. Gx dan hx ini nanti bisa gx-nya maupun hx-nya itu bisa berupa linear, bisa berupa kuadrat, bisa berupa suku banyak apapun gitu ya. Nah, gini ya. Intinya dia berupa pecahan itu ya, perperan lah, berarti dia rasional. Nah, kalau digambar, gambarnya seperti apa? Gambarnya berupa garis lengkung berasimtot ya, garis lengkung yang punya asimtot ya. Harusnya kalian sudah pernah mendengar lah ya istilah asimtot dulu ketika kita membahas tentang pertidaksamaan atau persamaan rasional, itu kan ada istilah asimtot ya. Oke. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini nih. Nanti model-model grafiknya ya ketika ada ini itu grafik super X. Nah, ini bentuknya gini. Nah, dia punya dua asimtot, ada asimtot mendatar. Asimtot mendatarnya kalau digambar ini berarti sumbu X-nya ya. Asimtot istilahnya masih tahu ya. Asimtot itu nanti berarti grafiknya ini, kurvanya ini, grafiknya itu berarti yang merah ini, dia tidak pernah menyentuh asimtotnya, tidak pernah memotong asimtotnya. Jadi asimtot itu adalah garis yang dia tidak pernah terpotong oleh kurvanya lah ya, gampangannya gitu ya. Ya, jadi sepanjang apapun kurva ini diperpanjang, sepanjang apapun dia tidak pernah memotong asimtotnya berupa sumbu X nih ya. Atau ini sumbu X berarti asimtot mendatarnya, asimtot tegaknya adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, cara mencari asimtot, tadi ada dua asimtot ya, asimtot tegak dan asimtot mendatar ya. Untuk asimtot tegak ketika fungsinya ini ya. Ini fungsi rasional di mana pembilangnya ax plus b dan penyebutnya cx plus d berupa linear. Dua-duanya linear. Ya. Nah, nanti mungkin beda ketika ininya kuadrat, ini kuadrat. Jadi bisa ini atas linear, bawah linear, bisa
atas konstan misalkan ya, bawah linear gitu ya. Bisa juga atas kuadrat bawah linear, atas linear bawah kuadrat, atau kuadrat dua-duanya. Jadi macamnya banyak sekali. Eh, Semuanya masih rasional karena dia masih pecahan. Nah, saya contohkan yang sederhana saja ketika linear dibagi linear. Nah, maka ada dua asimtot. Asimtot tegaknya itu bisa dicari dengan rumusnya adalah min D per C. X sama dengan minus D per C. Dari mana ini didapat? Ya, perhatikan dari mana ini didapat. Ini X sama dengan min D per C itu didapat dari penyebutnya ketika disama dengankan 0. Cx plus D kita sama dengankan 0 ya. Cx plus D sama dengan 0, pindah ruas sampai ketemu X-nya. Nanti sama dengan minus D per C. Ya, minus D per C gitu ya. Itu asimtot tegak. Kalau asimtot mendatar itu Y sama dengan ya. Kalau tegak itu X sama dengan, kalau mendatar Y sama dengan A per C. Nah, dari mana A per C ini? A per C adalah angka, masing-masing angka di depan X-nya ya. Ini A per C gitu ya. Jadi koefisien X dari pembilangnya adalah A, koefisien X dari penyebutnya adalah C, berarti asimtot mendatarnya adalah A per C gitu ya. Nah, ini ada pembahasan secara mendetailnya sebenarnya dari mana rumus-rumus ini diperoleh ya. Cuman waktu kita tidak cukup untuk membahas itu. Jadi sementara ya terima jadi dulu lah ya. Kalau penasaran nanti bisalah kita diskusikan lain waktu. Domain untuk fungsi rasional yang bentuknya linear dibagi linear itu adalah ini. Semua nilai X ya, semua nilai X kecuali X yang menyebabkan penyebut jadi 0. Nah, itu domain. Semua nilai X yang menyebabkan semua nilai X kecuali nilai X yang menyebabkan penyebutnya jadi 0. Nah, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min D per C. Dari mana min D per C diperoleh? Dari ini. Ketika penyebutnya disama dengankan 0 ya. Cx plus D ini tidak sama dengan 0. Artinya Cx tidak sama dengan minus D, artinya X-nya tidak sama dengan minus D per C ini ya. Jadi domainnya semua bilangan real kecuali X sama dengan min D per C, atau dengan kata lain X tidak sama dengan min D per C, X-nya elemen real. Gitu ya, domain gitu ya untuk fungsi rasional. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang asimtot gitu ya, biar kalian tahu gambarannya. Coba kita buat grafiknya ya. Bentar. Apa itu? Nah, misalkan ini kita mau gambar grafik rasional ya. Kita akan gambar grafik rasional. Misalkan apa? Atasnya X plus 3 gitu ya. Bawahnya misalkan X plus 5. Nah, perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, dia punya asimtot ya enggak? Nah, dia punya asimtot. Asimtot mendatarnya mana? Kita lihat di sini. Grafiknya ini dia kalau diteruskan ke sana tidak akan pernah memotong apa? Memotong Y sama dengan 1. Ya enggak? Kalau yang ini grafiknya yang ini ya. Kita ganti merah aja. Nah, ini. Itu dia tidak akan pernah memotong Y sama dengan 1. Nah, 1 di sini nih. Garis ini nih, garis Y sama dengan 1. Nah, grafiknya ini tidak akan pernah memotong itu. Itulah asimtotnya, Y sama dengan 1. Dari mana Y sama dengan 1? Kalau kita cuma ngelihat ini, bisa nggak kita diperoleh Y sama dengan 1 dari mana? Dari ini, angka di depan X, angka di depan X. Ini dibagi saja. Ini kan 1, ini juga 1. 1 per 1 berarti 1 gitu ya. Kalau asimtot tegaknya, nah, asimtot tegaknya itu posisi di sini, di min 5 itu. Asimtot tegaknya, X sama dengan min 5. Dari mana X sama dengan min 5 itu? Penyebutnya disama dengankan 0 saja. X tambah 5 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 5. Kan gitu ya. Nah, X sama dengan min 5. Inilah asimtot tegaknya. Gitu. Misalkan coba kita ganti. Misalkan ini kita taruhlah 2X. 2X
plus 3. Nah, kan berubah ya. 2x plus 3. Berarti asimtot mendatarnya di mana? Di 2/1. 2/1 berapa? 2 ya. Nah, sini nih asimtot datarnya kan di sini. 2. Y sama dengan 2. Nah, dia kan nggak pernah menyentuh 2 nih. Ya nggak? Nah, ini kan 2. Asimtot tegaknya masih di 5. Masih di min 5. X sama dengan min 5 gitu ya. Karena di sini masih X plus 5. Oke, misalkan kalau kita ganti ini 4x plus 4x misalkan min 8 gitu ya. Nah, oke, gambarnya seperti ini ya. Kalau fungsi rasionalnya adalah 2x plus 3 dibagi 4x min 8, maka asimtot mendatarnya di berapa? Asimtot mendatarnya. Nah, asimtot mendatarnya itu kan ini ya, 2 dibagi 4 ya. Asimtot datar. Koefisien X dibagi koefisien X. 2 dibagi 4 kan setengah. Setengah. Jadi setengah itu di sini, Y sama dengan setengah. Ini kan 0,1. Nah, setengahnya kan di sini nih. Jadi ini tarik garis ini. Kalau kita buat garis setengah ini mendatar, nah dia tidak akan pernah menyentuh yang setengah itu. Grafiknya ya. Dia hanya akan mendekati saja tapi tidak pernah menyentuh di situ. Baik ke kanan maupun ke kirinya. Di mana posisi asimtot tegaknya? Ya ini 4x min 8 penyebutnya ini sama dengan kan 0 saja. 4x min 8 sama dengan 0. Berarti 8-nya pindah ruas jadi 4x sama dengan 8, artinya x-nya sama dengan 8/4, 2. Nah, kan 2 di sini. X sama dengan 2 ya. Jadi nilai x yang menyebabkan penyebutnya jadi 0. 4 kali, kalau x-nya 2 kan 4 kali 2 8 kurang 8 0 ya. Jadi asimtot tegaknya di 2. Artinya ketika x-nya 2 dia nggak ada nilainya, nggak punya nilai. Nggak punya pasangan gitu loh. 2 itu nggak punya pasangan dengan kodomennya gitu ya. Itulah kurang lebih seperti itu ya untuk asimtot. Nah, oke, domainnya tadi sudah. Sekarang menentukan nilai fungsi. Ini yang terakhir ya. Ketika diketahui fungsi fx, kemudian kita disuruh mencari nilai fungsi f berapa gitu ya. F berapa. Nah, konsepnya sebenarnya ini ya. Fx diketahui. Nah, kita suruh mencari fc. Nah, maka caranya gimana? Ya x-nya tinggal diganti c saja. Ketika menemukan ada x, maka x-nya diganti c saja. Gitu ya. Maka diperolehlah fc. Contohnya misalkan ini. Ya. Tentukan atau diketahui fungsi fx-nya adalah 2x min 5. Tentukan yang A f4, yang B fx plus 1, yang C 2fx min 2 f2x ini. Oke, yang A dulu. Ada fx sama dengan 2x min 5. Berapa nilai f4? Nah, perhatikan yang dalam kurung ini ya. Dalam kurung x ini dia akan mempengaruhi x yang di ruas kanan. Artinya apa? Kalau x yang di dalam kurung ini kita ganti dengan suatu nilai tertentu, maka x yang di ruas kanan ini juga akan berganti dengan nilai yang sama. Pergantian yang sama ya. Artinya di sini kalau f dalam kurung 4 ya, yang awalnya diketahui f dalam kurung x jadi f dalam kurung 4, maka x-nya berubah jadi 4. Artinya di ruas kanan x-nya juga berubah jadi 4. Perhatikan konsep ini. Ya, ini masih angka, nanti masih mudah. Sehingga f4 adalah f4 berarti jadi 2 kali 4 minus 5. Ya kan? 2 kali 4 minus 5. 8 kurangi 5, 3. Nilai F4 sama dengan 3. Yang B, berapakah nilai Fx plus 1? Nah, perhatikan. Yang di dalam kurung sekarang menjadi X plus 1. Yang awalnya X ya, yang diketahuinya X. Berubah jadi X plus 1. Maka X yang di ruas kanan juga berubah menjadi X plus 1. Yang awalnya yang semula 2X min 5 menjadi 2 dikali X plus 1 min 5. Ya, karena yang di dalam kurung ini menjadi x plus 1, maka yang di ruas kanan x-nya juga berubah jadi x plus 1. Nah, tinggal dioperasikan aja. Pakai sifat distributif, 2 kali x 2x, 2 kali 1 2. Ya, 2x plus 2 masih ada min 5-nya. Nah, 2 kurangi 5 minus 3, jadi 2x min 3 gitu ya. Yang C, 2 kali fx dikurangi f2x. Nah, 2 kali fx dikurangi f2x.
Ya sudah, berarti apa? 2 kali fx, fx-nya ini 2x min 5. Berarti 2 kali 2x min 5 dikurangi f2x. Nah, f2x berarti ini ya, ini fx. Kalau f2x berarti x-nya berubah menjadi 2x. Artinya 2 dikali 2x. Gitu ya, dikurangi 5. Nah, sudah. Yang 2 ini dikurung ini dikalikan jadi 2 kali 2x 4x, 2 kali min 5 min 10. Nah, minus yang di dalam kurung ini juga dikalikan 2 kali 2x jadi 4x minus 5. Nah, ini masih dikurung ya. Kalau kurungnya dibuka maka minusnya dikalikan ke 4x jadi min 4x, dikalikan juga ke min 5 jadi plus 5. Oke, ada 4x, di sini ada min 4x, habis 4x-nya. Ada min 10 ditambah 5 minus 5. Gitu ya. Itu cara menentukan nilai fungsi. Dan ini materi terakhir kita di bab yang kelima. Sampai situ dulu. Walaupun di buku kalian ya Bu Pena itu pembahasannya agak cukup panjang ya, agak cukup kompleks, dan ada beberapa bab yang mungkin tidak bisa kita bahas. Kita batasi sampai sini saja ya. Oke, itu dulu. Silahkan dikerjakan kuisnya. Dan pertemuan depan kita akan membahas bab selanjutnya tentang komposisi fungsi. Oke, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.